Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Rindu di pelajaran IPA. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, Bu Rindu akan melanjutkan pembahasan tema 1 subtema 2, yaitu tentang macam-macam frekuensi bunyi, gangguan pada telinga, dan cara-cara merawat telinga. Yuk kita cari tahu. Okay, student, before we start our lessons, let's begin with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak pembelajaran IPA pada pertemuan ini, kalian akan menjadi tahu tentang 3 macam frekuensi bunyi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang berikutnya kalian akan tahu gangguan apa saja yang terjadi pada telinga dan bagaimana cara merawat telinga. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang frekuensi bunyi. Frekuensi mempunyai satuan yang disebut dengan hertz atau biasa ditulis Hz. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Frekuensinya di bawah 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan. Tapi tidak semua jenis hewan bisa mendengar bunyi ini. Contoh hewan yang bisa dengar bunyi gelombang infrasonik ini seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Frekuensinya berada di rentang 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Frekuensinya berada di atas 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, dan kelelawar. Berikut ini lebih jelasnya tentang ketiga macam bunyi yang Bu Rindu jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi infrasonik kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Contoh pemanfaatan dari bunyi infrasonik ialah deteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang dapat didengar telinga manusia. Frekuensi ini besarnya 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz ini tidak bisa didengar manusia. Bunyi ultrasonik ini sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh pemanfaatan bunyi ini ialah untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses USG, ultrasonografi. Bunyi ultrasonik juga dikeluarkan oleh kelelawar sebagai cara untuk memperkirakan jarak mangsanya loh, yang disebut dengan ekolokasi. Jadi kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik kemudian mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut, kelelawar dapat memperkirakan keberadaan objek termasuk mangsanya. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di kelas 6. Nah, seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, kalau kita hanya peka terhadap bunyi audiosonik saja, yang rentangnya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Semakin tinggi kuat suaranya, maka berarti dia mendekati ambang batas atas yaitu 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Bagaimana agar telinga kita bisa dapat tetap berfungsi dengan baik? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Sebelum kita membahas cara merawat telinga,
Kita bahas dulu penyakit atau gangguan pada telinga. Penyakit pada telinga dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang pertama, penumpukan kotoran telinga. Kotoran telinga adalah zat lilin yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar khusus. Zat lilin ini sebenarnya berguna untuk mencegah debu masuk ke dalam telinga. Normalnya, kotoran telinga akan mengering dan keluar dari telinga dengan sendirinya. Namun, kadang kotoran telinga justru menumpuk dan menyumbat saluran telinga yang menyebabkan berkurangnya pendengaran kita. Yang kedua adalah infeksi telinga bagian tengah dan dalam. Seperti Ibu Rindu pernah jelaskan sebelumnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Masing-masing bagian ini berpotensi untuk terserang penyakit yang bisa mengganggu perannya. Biasanya menimbulkan gejala berupa rasa sakit di telinga, berkurangnya kemampuan mendengar, dan keluarnya cairan dari dalam telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan, dan berbau busuk, atau kita biasa sebut congean bahasa daerahnya. Yang terakhir adalah tuli. Tuli adalah hilangnya kemampuan mendengar. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Bisa karena gendang telinga yang pecah, tulang telinga yang tidak dapat bergetar, saraf pendengaran yang rusak, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian, agar kita terhindar dari semua gangguan dan penyakit telinga tadi, kita harus berusaha merawat telinga kita, yaitu dengan cara pertama, bersihkan daun telinga secara teratur menggunakan kapas bersih dan air hangat, agar tidak ada kotoran menumpuk yang pada akhirnya bisa masuk ke saluran telinga kita. Cara merawat telinga yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam seperti peniti atau korek kuping yang terbuat dari besi. Itu sangat berbahaya. Gunakanlah cotton buds dan juga jangan membersihkan terlalu sering. Bersihkan cukup sekitar 2 minggu 1 kali. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Cara yang ketiga, jika ada suara yang sangat keras dan memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Kalian juga kalau bercanda dengan temannya, jangan keterlaluan ya. Misalkan teriak kencang tepat di depan telinga temannya. Itu bisa merusak telinga teman kalian loh. Hati-hati ya anak-anak. Setelah kalian menerima penjelasan Bu Rindu hari ini, Ibu akan melakukan konfirmasi dengan memberikan latihan soal yang akan Ibu posting tugasnya di Google Classroom. Check it out ya. Baiklah anak-anakku semua yang Ibu sayangi, demikianlah pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Dan ingat, kita harus selalu menjaga indera pendengaran yang Allah berikan untuk kita ya. Dengan cara merawatnya dengan baik dan juga digunakan untuk mendengar yang baik-baik ya. Untuk pertemuan IPA minggu depan, kita akan mempelajari bunyi pantul, gaung, dan gema. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.